Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Karena kalau bukan kasih Yesus yang beserta dengan kita, mungkin kita tidak akan sanggup untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita. Tapi sampai saat ini kita ada semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita akan melakukan pendalaman Alkitab, kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan cinta-Mu dalam hidup kami yang senantiasa beserta dengan kami, hingga kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah Raja kita yang bertahta. 1 dan 2 Raja-Raja serta 1 dan 2 Tawarik. Raja yang pertama yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk memimpin bangsa pilihannya adalah Raja Saul. Raja Saul awalnya berkenan kepada Allah sehingga ia dipilih oleh Tuhan Allah. Tetapi pada akhirnya Raja Saul tidak taat perintah Allah. Dia egois dan mengandalkan pikirannya, sehingga Tuhan Allah tidak berkenan kepadanya dan menggantikan dia sebagai raja. Tuhan Allah telah memilih dan mengurapi seseorang yang menjadi pengganti Raja Saul, yang menggantikan Raja Saul yaitu Daud. Daud dipilih dan diurapi oleh Tuhan Allah menjadi raja yang memimpin dan bertahta atas bangsa pilihan Tuhan Allah. Raja Daud sangat dekat dengan Allah. Bahkan Tuhan Allah menetapkan dari keturunan Daud akan ada seorang yang diangkat menjadi raja untuk selama-lamanya, bukan atas bangsa Israel saja, tetapi menjadi raja atas seluruh bumi dan surga. Raja Daud sangat dekat kepada Allah dan ia berkenan kepada Allah. Namun satu hal yang dilakukan oleh Raja Daud yang mengecewakan hati Tuhan Allah sehingga Raja Daud mendapatkan hukuman dari Tuhan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Daud adalah sangat jahat di hadapan Allah dengan mengambil Batsyeba, istri Uria, dan membunuh Uria dengan cara yang jahat di mata Tuhan. Kedua raja yang dipilih Allah dan diurapi sama-sama mengecewakan hati Tuhan Allah. Tidak ada di antara mereka yang memimpin dengan bersih. Tidak ada di antara mereka yang memimpin yang tidak melakukan dosa. Hanya Yesus Raja yang tidak melakukan dosa. Raja yang telah ditetapkan Allah, yakni akan memerintah untuk selama-lamanya, berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada batasan kepemimpinannya. Dia adalah Tuhan Yesus, Raja mulia, Raja agung, Raja yang bertahta di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Kepadanya akan takluk segala yang ada di muka bumi. Tidak ada yang dapat mengatasinya. Semua berada di bawah kuasanya. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa Yesus disebut sebagai Raja? Tuhan Yesus adalah pribadi firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah pemilik dan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus turun ke bumi dan bersama-sama dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak sama dengan manusia yang kesukaannya melakukan dosa dan melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus membenci dosa dan Tuhan Yesus mau mempermuliakan dan taat kepada Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dan akhirnya genap waktunya Tuhan Yesus akan mati disalib menebus dosa manusia, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan maut karena Tuhan Yesus adalah Raja yang diberikan kuasa oleh Bapa di sorga, sehingga segala yang ada di muka bumi ini akan takluk kepadanya, baik musuh, baik maut, semua yang ada di bumi ini berada di bawah kaki Tuhan Yesus.
Pertanyaan yang kedua, apakah ada raja yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus Raja yang mulia, Raja yang hebat dan luar biasa, Raja agung yang hanya kepadanya semua takluk, Raja yang berdaulat, Raja yang penuh kasih. Tuhan Yesus disebut sebagai Raja yang penuh kasih dikarenakan oleh Tuhan Yesus mau mati menanggung semua dosa-dosa manusia. Manusia yang berdosa, Tuhan Yesus yang dihukum, disiksa, disalib demi manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa itu ataupun rakyat yang dipimpinnya tidak mengalami kematian kekal sebab dia mengasihi manusia dengan sangat luar biasa. Tidak ada raja yang di dunia ini mau menerima ataupun menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh rakyat ataupun bangsa yang dipimpinnya dikarenakan kesalahan ataupun pelanggaran. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Raja, Dia mau menggantikan orang yang berdosa yang seharusnya dihukum. Pertanyaan yang ketiga, di manakah Tuhan Yesus bertahta? Tuhan Yesus bertahta di dalam kerajaan sorga. Kita boleh lihat di dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus sebagai Raja? Tuhan Yesus memimpin dengan melakukan pekerjaan kepemimpinan dengan sangat ajaib. Segala yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah adil, menghukum orang yang salah dengan penuh kasih dan membenarkan orang benar. Tidak ada sedikit pun di hati Tuhan Yesus untuk pilih kasih. Dia adalah Raja yang adil. Sebagai Raja, perbuatannya adalah benar dan tidak ada sedikit pun kesalahan padanya. Tidak ada penyimpangan dari kebenaran sebab Dia sendiri adalah kebenaran. Di dalam Wahyu 15 ayat 3 demikian kebenaran firman Tuhan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia tahu segala apa yang dialami oleh orang-orang yang sedang dipimpinnya. Tuhan Yesus memimpin dengan damai sejahtera sebab Dia adalah Raja damai. Di dalam Ibrani 7 ayat yang kedua demikian kebenaran firman Tuhan, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Pertanyaan yang kelima, mengapa Tuhan Yesus merupakan yang tertinggi dari segalanya? Karena kepada Tuhan Yesus segala yang ada di muka bumi ini akan takluk, dan hanya kepadanya segala yang ada di muka bumi ini akan menyembah, dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan Dia, sebab Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Setiap raja akan takluk kepadanya, dan hanya kepada Tuhan Yesuslah semuanya akan tunduk. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Raja yang bertahta di bumi dan di surga untuk selama-lamanya, Raja yang adil dan penuh kasih, Raja yang hebat dan perkasa, Raja yang benar yang tidak pernah menyimpang sedikit pun dari kebenaran. Yang kedua, bersyukur dan meresponi betapa ajaib dan luar biasa Raja yang kita sembah. Raja yang memuliakan Allah Bapa, Raja yang mau menerima rakyat yang dipimpinnya apa adanya. Yang ketiga, tidak ada kuasa di bumi ini yang sanggup menandingi kuasa Tuhan Yesus sebagai Raja surga dan bumi. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Raja di atas segala raja.
Engkau adalah Raja yang menerima rakyatmu apa adanya. Engkau adalah Raja yang mau mati bagi rakyatmu, sehingga setiap orang-orang yang kau pimpin tidak akan binasa. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu yang begitu ajaib dan mulia dalam hidup kami. Engkau sangat baik dan teramat baik. Terpujilah Engkau Bapa atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya, agar kami mampu melakukannya di dalam hidup kami, dan kami boleh mempermuliakan Engkau senantiasa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Raja yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.